Halo Soccermania, pastikan tonton sampai tuntas karena ada 27 informasi penting hari ini yang gak boleh kalian lewatkan. Mari kita bahas. Kita mulai dari hasil Liga Champions. Bayer Leverkusen memastikan tiket 16 besar Liga Champions usai bermain imbang 0-0 melawan Olympiakos di Bay Arena, sekaligus mengamankan agregat 2-0 dari kemenangan leg pertama di Yunani. Hingga menit akhir, tekanan wakil Yunani tak mampu memecah disiplin tuan rumah yang tampil rapi dan terkontrol. Hasil ini membawa Leverkusen melangkah ke fase 16 besar dan mencatatkan 5 laga tanpa kalah kontra klub Yunani di kompetisi Eropa. Jika Leverkusen main aman, Atletico justru tampil beringas semalam. Atletico Madrid berpesta gol saat membungkam klub Brugge 4-1 pada leg kedua playoff 16 besar Liga Champions di Wanda Metropolitano. Alexander Sørloth jadi bintang lewat 3 golnya pada menit ke-23, 76, dan menit ke-86. Sementara 1 gol lain dicetak Johnny Cardoso di menit ke-48. Brugge sempat memberi perlawanan lewat Joel Ordonez di menit ke-36, tapi momentum sepenuhnya milik tuan rumah di babak kedua. Kemenangan ini mengantar pasukan Diego Simeone lolos ke 16 besar Liga Champions dengan agregat 7-4. Berbicara soal kemenangan Atletico, sosok Sørloth memang jadi pembeda. Kebuntuan pecah di menit ke-23 saat Alexander Sørloth membuka skor. Lalu, ia kembali menghukum lawan di menit ke-76 dan menit ke-87. Data Squawka mencatat ia jadi pemain kedua Atletico yang bikin hat-trick Liga Champions setelah Mario Mandzukic pada 2014 dan satu-satunya yang melakukannya di fase knockout. 5 gol dalam 2 laga terakhir menegaskan menaluri predatornya saat tim butuh pemecah kebuntuan. Nasib berbeda justru dialami raksasa Italia yang harus tersingkir. Inter Milan tumbang 1-2 dari Bodo Glimt pada leg kedua playoff 16 besar Liga Champions di Giuseppe Meazza, hasil yang membuat mereka kalah agregat 2-5. Jens Peter Hag membuka keunggulan tim tamu pada menit ke-58, lalu Hakon F. Chen mengadakan skor di menit ke-72. Inter hanya membalas sekali lewat Alessandro Bastoni pada menit ke-76. Kekalahan ini memastikan Nerazzurri angkat koper lebih cepat dari kompetisi elit Eropa, sedangkan Bodo Glimt melangkah ke 16 besar dengan agregat meyakinkan. Kekalahan Inter tersebut sekaligus menciptakan sejarah baru bagi Bodo Glimt. Tak banyak yang mengira Bodo Glimt bisa menuntaskan agregat 5-2 atas Inter di Giuseppe Meazza. Data Squawka mencatat mereka jadi klub Norwegia pertama sejak 1992 yang lolos fase knockout, sekaligus tim luar 5 liga top Eropa pertama sejak Ajax 1971-1972 yang memenangi 4 laga beruntun atas klub elit. Setelah menumbangkan Manchester City dan Atletico, 2 kemenangan atas Inter membuktikan bahwa organisasi tim bisa meruntuhkan reputasi besar. Selain kejutan Norwegia, wakil Inggris juga masih menunjukkan taringnya. Newcastle United tetap tampil dominan saat mendudukan Karabakh 3-2 pada leg kedua playoff 16 besar Liga Champions di St. James Park, sekaligus mengunci agregat telak 9-3. Sandro Tonali membuka skor menit ketiga, Joelinton mengadakan keunggulan semenit berselang, lalu Sven Botman mencetak gol menit ke-52. Sementara Karabakh membalas lewat Danilo Duran menit ke-51 dan Elvin Kavarguliev di menit ke-57. Hasil ini membawa The Magpies ke babak 16 besar dan membuka peluang duel melawan Barcelona atau Chelsea. Lolosnya Newcastle melengkapi dominasi total tim Premier League musim ini. Berdasarkan data Squawka, dominasi Newcastle terlihat dari total 8,47 XG dan 41 tembakan selama 2 leg melawan Karabakh. Hasilnya, Newcastle menyusul Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea, dan Tottenham ke-16 besar. Kehadiran 6 wakil Inggris di fase ini membuktikan bahwa kedalaman skuad dan intensitas liga domestik mereka memang berada di level yang berbeda. Meninggalkan gemerlap lapangan, ada kabar kurang sedap dari Paris. Masalah ini bermula Februari 2023 saat Achraf Hakimi dituduh melakukan pemerkosaan. Melansir laporan AFP, jaksa kini memutuskan kasus bek PSG tersebut lanjut ke pengadilan setelah penyelidikan 2 tahun. Meski Hakimi membantah keras tuduhan itu melalui X dan wawancara di Kanal Plus, proses hukum tetap berjalan. Di sepak bola modern, situasi seperti ini seringkali merusak reputasi pemain lebih cepat daripada vonis pengadilan itu sendiri. Selain masalah hukum, PSG juga dipusingkan kondisi Dembele.
Masalah lama kembali muncul karena Ousmane Dembélé sudah menepi 13 laga bersama Paris Saint-Germain musim ini. Data Stats du Foot menyebut duel kontra AS Monaco jadi daftar absen terbarunya. Rekor terburuknya sejak di Paris. Sebelumnya, ia hanya melewatkan 11 dan 12 laga dalam 2 musim awal. Pekan lalu, betisnya kembali bermasalah dan meski dikabarkan segera pulih, PSG tak bisa terus menggantungkan ritme pada pemain yang rentang cedera. Urusan internal PSG kian rumit gara-gara permintaan gaji pemain. PSG berniat mengikat Seny Mayulu hingga 2031, namun negosiasi mandek. Laporan IC Paris Le de France menyebut kubu Mayulu meminta bayaran di atas João Neves dan Warren Zaïre-Emery yang langsung ditolak manajemen. Proposal sudah ada tapi belum ada jawaban meski sang pemain ingin bertahan. Keputusan klub ini dinilai masuk akal demi menjaga struktur gaji dan hierarki ruang ganti tetap stabil. Di tengah kabar miring, Lee Kang-in justru membawa kebanggaan. Lee Kang-in resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Korea Selatan 2025, menghentikan dominasi Son Heung-min. Berdasarkan pengumuman KFI, Lee menang tipis dengan 31,4 poin berbanding 29,2 milik Son. Musim gemilangnya bersama PSG yang meraih treble domestik plus performa di Liga Champions jadi pembeda utama. Ini sinyal bahwa Korea Selatan kini punya arsitek baru menuju Piala Dunia 2026. Kabar bursa transfer kini mengarah pada minat Inter Milan. Leon Goretzka dipastikan angkat kaki dari Bayer musim panas 2026 dengan status bebas transfer. Laporan Le Interista menyebut Inter ikut mengantri mendapatkan gelandang ini karena butuh pemain yang berani menusuk ke kotak penalti. Namun, gajinya yang fantastis ditambah bonus tanda tangan menjadi batu sandungan besar. Dengan kondisi finansial Inter saat ini, langkah memboyong Goretzka terasa seperti perjudian yang sangat mahal. Tak hanya Inter, Juventus juga sedang sibuk mengurus kontrak pemain. Negosiasi kontrak Dusan Vlahovic dengan Juventus belum menemui titik temu. Seperti dilaporkan media Italia, Vlahovic ingin gaji tetap tinggi, sementara klub ingin memangkasnya ke angka 6-7 juta euro per musim demi efisiensi. Di sisi lain, minat dari Atletico dan Real Madrid mulai terbuka. Jika tawaran konkret datang, Juventus mungkin harus realistis melepas striker yang performanya masih sering naik turun tersebut. Berbeda dengan Vlahovic, Weston McKennie justru semakin betah di Turin. Sempat diragukan, McKennie menjawabnya dengan performa stabil hingga Juventus memilih menguncinya lebih lama. Fabrizio Romano menyebut negosiasi kontrak baru hingga Juni 2030 sudah di tahap akhir, dengan gaji sekitar 4 juta euro bersih per musim. Ini menjadi sinyal bahwa Juventus sangat menghargai pemain serba bisa seperti McKennie sebagai fondasi penting dalam menjaga keseimbangan ritme permainan tim. Selain lini tengah, Juventus juga mulai memantau sektor penjaga gawang. Performa Michel Di Gregorio yang terus diperiksa membuat Juventus melirik Alisson Becker. Melansir La Gazzetta dello Sport, kehadiran Mamardashvili di Liverpool membuka peluang Alisson hengkang meski kontraknya tersisa hingga 2027. Alisson dianggap sebagai upgrade instan bagi pertahanan seniornya tua. Publik kini menunggu apakah ini langkah jangka panjang atau hanya solusi cepat untuk meredam kritik atas performa kiper mereka. Berpindah ke Spanyol, Barcelona punya strategi cerdik demi Joao Cancelo. Barcelona ingin mempermanenkan Joao Cancelo yang saat ini dipinjam dari Al Hilal. Diario Sport melaporkan adanya skenario rekrutmen gratis jika Cancelo bersedia memutus kontrak dengan klub Arab Saudi tersebut dan memotong gajinya lagi. Mengingat kondisi finansial klub yang masih sulit, mendapatkan kualitas selevel Cancelo tanpa biaya transfer tentu menjadi peluang emas yang tak ingin dilewatkan oleh manajemen Barcelona. Selain back, lini depan juga jadi fokus belanja murah Barcelona. Karena opsi seperti Julian Alvarez terlalu mahal, Diario Sport menyebut Barcelona kini serius mengincar Omar Marmos dari Manchester City. Meski sering jadi rotasi di belakang Foden, kemampuan Marmos bermain di beberapa posisi sangat disukai Hansi Flick. Jika transfer ini terjadi, ini membuktikan bahwa Barcelona lebih mengutamakan kecerdasan taktik daripada sekedar mendatangkan pemain dengan nama besar. Saat Barcelona mencari pemain baru, Atletico terancam kehilangan ikon mereka.
Antoine Griezmann dikabarkan semakin dekat menuju MLS untuk bergabung dengan Orlando City. Laporan LQIP menyebut sudah ada kesepakatan personal, namun kontraknya di Atletico masih ada hingga 2027. Dengan bursa MLS yang tutup 26 Maret, waktu bagi Griezmann sangat mepet. Jika hengkang, ini akan menjadi akhir emosional dari pengabdian 480 laganya bersama Atletico Madrid sebelum ia menginjak usia 35 tahun. Rival sekota Atletico, Real Madrid, justru sedang menyiapkan regenerasi lini tengah. Nama Vitinha dari PSG masuk dalam radar belanja Real Madrid. Mengutip Cadenasser, ada gentleman's agreement yang memungkinkan ia pergi jika ada tawaran sekitar 100 juta euro. Madrid sendiri tidak terburu-buru dan memilih menunggu kiprah PSG di Liga Champions selesai di musim ini. Bagi El Real, Vitinha bukan sekedar pemain mahal, melainkan investasi penting untuk meneruskan tongkat estafet di lini tengah mereka. Namun, kabar kurang sedap datang dari bintang utama Madrid, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dilaporkan telah menahan nyeri selama 6 pekan terakhir hingga akhirnya tak kuat lagi saat latihan hari ini. LQIP menyebut kekhawatiran membesar karena belum ada kepastian kapan ia bisa kembali merumput. Madrid kini harus memilih antara memaksakan Mbappe demi ambisi jangka pendek atau menjaga karir jangka panjang sang bintang, terutama menjelang turnamen besar bersama timnas Prancis. Dari Spanyol kembali ke Inggris, ada kabar melegakan bagi Bournemouth. Masa depan Andoni Iraola di Bournemouth yang sempat menggantung kini mulai menemui titik terang. Talksport mengabarkan adanya optimisme setelah manajemen mendatangkan 4 pemain baru Januari lalu sebagai bentuk dukungan. Setelah sempat terpuruk, kini Bournemouth naik ke posisi ke-8 klasemen. Bertahan di Vitality Stadium dianggap sebagai langkah paling logis bagi Iraola untuk melanjutkan proyek ambisiusnya di Premier League. Jika Bournemouth stabil, Aston Villa justru terancam sanksi finansial lagi. Pakar finansial Kieran Maguire memperingatkan resiko pelanggaran aturan keuntungan dan keberlanjutan bagi Aston Villa. Setelah tahun lalu didenda 9,5 juta pound sterling, kini mereka terancam melewati batas 70% pendapatan untuk biaya skuad sesuai aturan UEFA. Meskipun penjualan tim wanita sempat mendorong di liga domestik, hal itu tidak dihitung oleh UEFA, sehingga resiko denda tambahan kini membayangi ambisi besar mereka. Masalah keuangan ini memaksa Villa mengambil keputusan pahit soal pemainnya. Karena tekanan aturan finansial, nama Morgan Rogers tiba-tiba masuk daftar jual Aston Villa. Menurut laporan Ben Jacobs, Chelsea dan Liverpool sedang memantau situasi pemain yang dibanderol sekitar 80 juta pound sterling ini. Padahal Rogers baru saja menandatangani kontrak baru. Penjualan ini murni merupakan strategi bertahan hidup bagi Villa agar tidak terjerat regulasi Premier League yang semakin ketat bagi klub ambisius. Berbeda dengan Villa, Newcastle justru siap jor-joran membangun infrastruktur baru. Newcastle United sedang menyiapkan proyek besar untuk membangun stadion baru berkapasitas 68.000 kursi. The Telegraph menyebut dana lebih dari 1 miliar pound sterling dari PIF Arab Saudi telah disiapkan untuk proyek yang juga merombak pusat kota ini. Keputusan akhir soal renovasi atau pindah stadion ditargetkan rampung akhir pekan ini. Infrastruktur elit ini dipandang sebagai keharusan jika Newcastle ingin permanen menjadi penghuni papan atas Eropa. Ambisi besar Newcastle juga terlihat dari sikap mereka menjaga pemain bintang. Anthony Gordon kembali dikaitkan dengan Liverpool setelah tampil tajam dengan 7 gol dari 12 laga terakhir. Namun, melansir Talksport, Newcastle tegas tidak akan melepas pemain yang terikat kontrak hingga 2028 tersebut. Keputusan ini diambil untuk menunjukkan bahwa proyek besar Newcastle tetap berjalan dan mereka tidak akan membiarkan aset pentingnya pergi meski godaan dari klub masa kecil sang pemain terus berdatangan. Sementara itu, Tottenham mengambil langkah ekstrim demi keluar dari keterpurukan. Terjebak di papan bawah memaksa Spurs memecahkan rekor gaji klub. Laporan BBC menyebut mereka menggaji Conor Gallagher sebesar 200.000 pound sterling per pekan setelah menembusnya 35 juta pound sterling dari Atletico Januari lalu. Padahal struktur gaji mereka sebelumnya sangat jauh di bawah klub besar lain. Langkah ini adalah perjudian besar bagi manajemen. Mereka sadar bahwa kualitas butuh ongkos mahal agar terhindar dari ancaman degradasi. Terakhir, bursa kiper semakin panas dengan munculnya nama baru. Marco Carnesecchi dari Atalanta kini jadi rebutan Arsenal, Juventus, dan Manchester United.
Berdasarkan data Serie A, ia tampil sangat konsisten musim ini dengan 7 clean sheet dan 83 penyelamatan. Atalanta sendiri sudah mematok harga 40 juta euro bagi siapapun yang berminat dengan performa tajam ini, karena Secchi diprediksi akan segera naik level ke klub Eropa sekaligus memperkuat posisinya di tim nasional Italia. 27 berita sudah kita bahas semua. Pastikan kalian gak ketinggalan berita besok dengan cara klik subscribe. Saya pamit, terima kasih Soccer Mania.